Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor penguat bahan industri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri atas nama Muhammad Nurul Iksan dengan NIM 221090350082 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang Serang. Sebelumnya kita akan mempelajari materi tentang faktor penguat bahan industri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mempelajari faktor penguat bahan industri adalah langkah penting dalam pemahaman tentang sifat-sifat bahan material yang digunakan dalam industri dan sangat penting bagi sebuah industri dalam memahami bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Berikut langkah-langkah untuk memahami lebih lanjut tentang faktor penguat bahan industri. Yang pertama yaitu pahami jenis bahan industri. Mulailah dengan memahami berbagai jenis bahan yang digunakan dalam industri seperti logam, polimer, keramik, dan komposit. Kenali karakteristik dari bahan ini. Yang kedua yaitu sifat mekanik. Pelajari sifat-sifat mekanik bahan, seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan, elastisitas, dan lain-lain. Faktor penguat seperti kristalinitas dalam polimer atau dislokasi dalam logam dapat mempengaruhi sifat-sifat ini. Beberapa pembahasan tentang faktor bahan-bahan industri. Faktor penguat dalam logam. Jika Anda fokus pada logam, pelajari tentang faktor penguat seperti deformasi plastik, solid solution strengthening, grain boundary strengthening, dan precipitate strengthening. Faktor penguat dalam polimer. Jika Anda tertarik pada polimer, pelajari tentang faktor penguat seperti pengisi atau filler, cross-linking, orientasi molekuler, dan struktur kimia. Faktor penguat dalam keramik. Untuk keramik, faktor-faktor seperti orientasi butir, ukuran butir, dan struktur kristal adalah yang perlu diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi bahan baku. Yang pertama yaitu harga. Untuk faktor yang pertama ini seperti sudah banyak yang mengetahui dan mulai memperhitungkan hal ini. Ini merupakan landasan atau dasar untuk seorang pengusaha menyiapkan sebuah perhitungan yang harus disediakan. Untuk investasi ini terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga penting untuk memperhatikan pergerakannya setiap saat. Yang kedua itu perkiraan penggunaan. Dalam penggunaan bahan baku ini, tentu sebuah perusahaan memiliki catatan beberapa lama bahan ini akan digunakan untuk proses membuat produk jadi. Ternyata hal ini juga menjadi faktor, karena perkiraan dari jumlahnya yang digunakan dalam proses sekarang akan menjadi patokan untuk produksi yang akan datang. Yang ketiga yaitu biaya persediaan. Dalam membeli bahan baku, pasti perusahaan memiliki biaya yang terpisah dengan pembelian lain, di mana perusahaan akan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Selain itu, berapa lama bahan tersebut dapat bertahan sehingga kehadiran biaya persediaan sangat mempengaruhi hal ini. Dan yang keempat yaitu model pembelian bahan. Biasa disebut juga dengan metode, di mana hal ini mempengaruhi besar kecilnya persediaan bahan baku tersebut di dalam kegiatan usaha. Dengan model pembelian bahan yang dilakukan secara berbeda, maka jumlahnya pembelian optimal yang dihasilkan juga akan berbeda. Sebagai contoh, dalam pembuatan meja, tentu model kayu dan paku sangat berbeda. Hal ini juga berlaku pada industri apapun, sehingga bahan memiliki kegunaan dan model yang berbeda tergantung peruntukannya. Sehingga jangan pernah melupakan kehadiran hal ini sebagai faktor penting
yang mempengaruhi keberadaan bahan mentah untuk sebuah industri. Yang kelima yaitu penggunaan nyata. Hal ini terkait dengan penggunaan sebenarnya dari bahan yang satu ini. Namun, pada produksi yang sebelumnya sudah dilakukan, ini bisa disebut dengan penggunaan nyata dari bahan yang satu ini untuk membuat sebuah barang, sehingga faktor yang satu ini harus mendapatkan perhatian lebih dan bisa menjadi patokan untuk biaya produksi selanjutnya. Yang keenam yaitu waktu tunggu. Faktor selanjutnya ini terkait dengan tanggung waktu yang tercipta saat pemesanan bahan dilakukan dan setelah bahan tersebut sampai di tangan. Hal ini akan memiliki hubungan langsung antara pemesanan dengan persediaan dan waktu penyimpanan dari bahan ini, sehingga waktu tunggu atau load time ini penting diperhatikan karena apabila diabaikan bisa menyebabkan terjadinya kekurangan pada bahan ini. Yang ketujuh itu kebijakan pembelian. Untuk faktor yang satu ini akan mempengaruhi kebijaksanaan pembelanjaan dalam suatu perusahaan. Hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan bahan tersebut dan bagaimana cara agar ketersediaannya tetap terjaga. Selain itu, berapa besar biaya yang bisa digunakan untuk berinvestasi dalam persediaan bahan baku. Ini juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedelapan yaitu pembelian kembali. Lalu ada juga pembelian kembali yang pastinya selalu dilakukan secara rutin oleh perusahaan guna menjaga agar ketersediaan bahan selalu aman. Melakukan pembelian kembali ini akan memberikan pertimbangan terhadap berapa lama waktu tunggu yang dibutuhkan, sehingga nantinya kedatangan bahan baku ini tepat dan sesuai dengan saat perusahaan membutuhkannya. Yang kesembilan yaitu persediaan pengamanan. Seperti yang sudah diketahui bahwa ketersediaan dari bahan ini bisa memberikan keamanan dalam hal produksi. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memiliki persediaan pengaman yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap ada ketika dibutuhkan. Biasanya, persediaan ini memiliki jumlah yang tidak banyak dan hanya digunakan pada waktu tertentu saja. Yang ke-10 itu biaya penyimpanan. Terakhir yang menjadi faktor pengaruhnya adalah biaya penyimpanan dari bahan tersebut. Hal ini sebenarnya sangat penting. Hanya saja entah mengapa banyak yang mengabaikan hal ini. Padahal jika biaya penyimpanan diperhitungkan, maka akan memberikan perubahan yang besar terhadap bahan baku ini. Jadi, pastikan mulai sekarang untuk memperhatikan hal ini dan jangan pernah menganggapnya tidak penting. Yang pertama yaitu penguatan dengan penghalusan butir. Kekuatan bahan industri ini dapat ditingkatkan dengan memperkecil unit strukturnya. Bagi bahan logam dilakukan pertama dengan memperhalus butir struktur mikronya. Bagi kebanyakan logam, ukuran butir mempunyai hubungan dengan tegangan mulur. Yang kedua itu pengerasan larutan padat. Logam murni mempunyai kekuatan rendah, oleh karena itu, untuk memperkuat bahan, dilakukan usaha menambahkan unsur paduan.
akan dikemukakan kemudian bahwa terdapat fasa padat yang disebut larutan padat, yang dibuat dengan menambahkan berbagai unsur. Unsur yang ditambahkan disebut unsur terlarut. Larutan padat jauh lebih kuat dari logam murninya. Bagi atom terlarut, diketahui mempunyai banyak faktor, seperti perubahan dimensi, di mana diameter atom berbeda dengan diameter atom matriks. Sesuai itu, modulus kekakuan yang disebabkan medan regangan elastik mendorong peningkatan modulus elastik di medan antaraksi dengan atom terlarut. Faktor lain adalah faktor elektrokimia dan lainnya. Yang ketiga yaitu penguatan presipitasi dan dispersi. Perlakuan di mana atom terlarut ditambahkan melampaui kelarutannya. Untuk membuat larutan padat pada temperatur tinggi, perlakuan ini dinamakan perlakuan pelarutan. Dengan memanaskan pada berbagai temperatur umumnya timbul fasa presipitat. Presipitat berbeda dalam ukuran dari mulai yang sangat kecil yang hanya terlihat di bawah mikroskop elektron sampai ke ukuran besar yang dapat dilihat di bawah mikroskop optik. Dengan pembesaran yang rendah, presipitat bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti bola, seperti plat, atau seperti jarum. Karena tegangan mulur meningkat sangat kalau presipitat terdispersi di dalam larutan padat, maka disebut juga penguatan dispersi. Yang keempat itu struktur yang diperkuat. Besi dan baja sering diberi perlakuan panas agar memiliki struktur mikro yang kuat. Baja berkekuatan tinggi dapat diperoleh dengan mengubah fasa austenit yang mengandung karbon dalam bentuk larutan pada temperatur tinggi menjadi fasa martensit dengan pencelupan dingin pada temperatur rendah. Martensit adalah larutan padat karbon yang dipaksakan, mempunyai bentuk isi tetragonal. Dengan pencelupan dingin, baja yang berkadar 0,4% Celcius atau lebih memperoleh kekuatan mulur 1700 MPa atau lebih, tetapi bersifat getas dan baru dapat dipakai setelah diadakan penemperan untuk memperoleh kelihatan walaupun kekuatannya agak menurun. Yang memberikan kekuatan pada martensit terutama unsur karbon penambahan Mn, Si, Ni, Cr, Mo, dan unsur lainnya akan memperbaiki keras serta keuletannya. Menahan austenit dalam keadaan kurang stabil pada temperatur antara 400 sampai 550 derajat Celcius yang dideformasikan sangat sebelum terjadi transformasi dan kemudian didinginkan tiba-tiba, maka akan menghasilkan martensit yang sangat halus dan mempunyai sejumlah kisi sehingga memiliki kekuatan tinggi. Metode ini dinamakan ausforming dan pada umumnya cara yang serupa dinamakan perlakuan termomekanik. Ausforming tidak dapat dilakukan terhadap baja karbon biasa, sehingga baja harus dipadu dengan Cr, Ni, Si, dan lainnya. Dengan penemperan yang cocok setelah proses ausforming, maka baja akan mencapai kekuatan maksimum, yaitu 3100 MPa, dan masih mempunyai keuletan cukup. Baja sesudah diproses dengan metode di atas mendapatkan kekerasan yang ekstrim. Oleh karena itu, keburukannya adalah tidak dapat dimesin atau dilas. Baja maraging yang berkadar karbon minimum dapat dikeraskan melalui presipitasi senyawa antar logam. Baja tersebut mempunyai kadar paduan, yaitu
Ni 18 sampai dengan 25% dan kadar karbon kurang dari 0,03%. Dipadu pula dengan unsur sekunder lainnya. Martensit kubus yang ditemper memiliki kekuatan yang ekstrim dengan keuletan yang baik pada atau sebelum tahap presipitasi senyawa antarlogam dilakukan. Kekuatan maksimum yang diperoleh kira-kira 3000 mpa. Dalam pengelasan tidak mendapat kesukaran karena tidak mengandung banyak karbon. Pesawat jumbo sekitar 747 dikembangkan dengan mempergunakan bahan ini pada komponen struktur rodanya. Ujian dan karakterisasi. Pelajari metode pengujian bahan seperti uji tarik, uji kekerasan, uji impak, dan mikroskopi elektron untuk memahami bagaimana bahan-bahan ini diuji dan dikarakterisasi. Penerapan dalam industri. Pahami bagaimana pengetahuan tentang faktor penguat ini digunakan dalam industri untuk mengoptimalkan desain dan proses produksi. Yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan baku industri. Pengertian bahan baku. Apa itu bahan baku? Hal pertama yang penting untuk diketahui apa sebenarnya bahan baku ini. Karena meskipun sering disebutkan dalam banyak situasi, namun masih banyak yang belum mengetahui arti sebenarnya. Bahan baku adalah berbagai bahan sesuai komposisi yang dimasukkan dalam kegiatan membuat suatu produk dan kegiatan produksi, yang nantinya barang jasa dari produk tersebut menampilkan secara menyeluruh bahan yang tadi diproses. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai bahan mentah atau bahan yang belum tersentuh oleh proses apapun. Bahan ini nantinya akan menjadi bahan utama ataupun dasar dari produksi sebuah produk. Nantinya bahan ini apabila diolah melalui sebuah proses tertentu akan menghasilkan wujud lain sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan menjelaskan jenis bahan baku. Setelah mengetahui apa pengertiannya, maka saatnya sekarang untuk mengetahui apa saja jenisnya yang ada dan digunakan untuk kegiatan sebuah produksi. Pastinya ada banyak sekali perbedaan dari bahan baku ini, meskipun begitu untuk jenisnya, ini hanya dibagi dua saja. Hal ini sesuai dengan garis besar jenisnya itu sendiri. Berikut penjelasannya. Langsung saja, sering disebut sebagai direct material, adalah bahan mentah yang merupakan bagian utama dan berperan langsung untuk menghasilkan barang jadi yang diinginkan, sehingga barang yang dikeluarkan untuk membeli akan berbanding lurus dengan barang produk yang dihasilkan.
Jadi, bisa dikatakan biaya yang dikeluarkan dengan hasil produk memiliki hubungan yang erat. Dengan cara tidak langsung, kebalikan dengan bahan yang sebelumnya, untuk jenis yang satu ini disebut indirect material, di mana bahan yang satu ini sebenarnya juga ikut berperan langsung terhadap proses pembuatan suatu barang. Hanya saja kehadiran bahan yang satu ini tidak langsung terlihat barang jadi yang sudah dihasilkan. Kalau masih bingung terkait dengan jenis ini, maka di sini akan diberikan contoh yang bisa memudahkan untuk membedakannya. Misalkan, produk yang dihasilkan adalah meja, maka direct materialnya adalah kayu, karena tetap akan nampak secara menyeluruh pada produk tersebut. Sementara yang tidak langsung adalah paku dan juga pelamir, yang berguna untuk melekatkan kayu tersebut menjadi potongan sebuah meja. Yang pertama yaitu penguatan dengan penghalusan butir. Pada umumnya, kekuatan bahan industri dapat ditinggalkan dengan memperkecil unit strukturnya. Misalnya, untuk logam dilakukan dengan memperhalus butir struktur mikronya. Yang kedua yaitu pengerasan larutan padat. Dikemukakan bahwa terdapat fasa dapat yang disebut larutan padat yang dibuat dengan menambahkan berbagai unsur, dan unsur yang ditambahkan disebut dengan unsur larut. Larutan padat jauh lebih kuat daripada logam murninya. Yang ketiga itu penguatan presipitasi dan dispersi. Perlakuan di mana atom terlarut ditambahkan melampaui kelarutannya. Untuk memijat larutan padat pada temperatur tinggi, perlakuan ini dinamakan perlakuan pelarutan. Setelah perlakuan ini dengan memanaskan pada berbagai temperatur, umumnya timbul fasa presipitat. Karena tegangan mulur meningkat pesat, kedua presipitat terdispersi di dalam larutan padat, maka juga disebut dengan penguatan dispersi. Penguatan dispersi telah dikembangkan dengan campuran bubuk batan, serat, dan sebagai berikut, sehingga bahan tersebut menjadi lebih kuat secara efektif dan sering disebut bahan komposit. Yang keempat yaitu struktur yang diperkuat. Besi dan baja sering diberi perlakuan panas agar mengukur struktur mikro yang lebih kuat. Baja berkekuatan tinggi dapat diperoleh dengan mengubah fasa austenit
yang mengandung karbon dalam bentuk larutan pada temperatur tinggi, menjadi fase martensit dengan pencelupan dingin pada temperatur rendah. Martensit adalah larutan padat karbon yang dipaksakan dengan mempunyai kisi tetragonal. Dengan pencelupan dingin baja yang berkadar 0,4% Celcius atau lebih dapat diperoleh kekuatan mulurnya menjadi 1700 mpa atau lebih, tetapi bersifat menjadi getas dan baru dapat dipakai setelah diadakan penemperan untuk memperoleh kelihatan meskipun kekeratannya menjadi menurun. Kekuatan pada martensit diperoleh dari unsur karbon penambahan unsur lain seperti mangan, krom, molibdenum, dan unsur lainnya akan dapat memperbaiki sifat kerat serta keuletannya. Baja setelah diproses dengan metode di atas mendapat kekerasan yang ekstrim, oleh karena itu keburukannya adalah tidak dapat dimesin atau dilas. Baja maraging yang berkadar karbon minimum dapat dikeraskan melalui presipitasi senyawa antarlogam. Baja tersebut mempunyai kadar paduan antara nikel 18 sampai dengan 25% dan kadar karbon kurang dari 0,03% dan dipadu pula dengan unsur sekunder lainnya. Kesimpulannya yaitu, jadi itulah tadi pembahasan lengkap terkait dengan bahan baku, dimulai dari jenisnya sampai faktor yang mempengaruhinya. Ternyata untuk faktornya sendiri sangat banyak, dan diharapkan mulai sekarang tidak bingung lagi dengan hal yang satu ini. Karena seperti yang diketahui bahwa bahan dasar ini keberadaannya sangat penting untuk keberlangsungan dari produksi sebuah usaha. Masalah yang sering terjadi dalam bisnis adalah kesulitan untuk menghitung keseluruhan nilai dari bahan baku untuk menentukan harga jual suatu produk. Karena faktor ini yang akan menentukan untung rugi dari bisnis Anda. Untuk kemudahan perhitungan biaya produksi, pencacatan penjualan, dan pembelian pengelolaan stok, ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur tersebut. Salah satunya adalah akurasi.
Rumus yang digunakan. Rumus-rumus terkait faktor penguat bahan industri yaitu untuk menghitung modulus elastisitas dari bahan komposit yang terdiri dari matriks dan penguat. Digunakan rumus sebagai berikut, yaitu EC sama dengan VMEM plus VFEF, di mana EC adalah modulus elastisitas komposit, Vm adalah fraksi volume matriks, dan Em sama dengan modulus elastisitas matrik, dan Vf adalah fraksi volume penguat, dan Ef adalah modulus elastisitas penguat. Rumus yang kedua yaitu kekuatan tarik campuran. Tau C sama dengan V M tau M plus V F tau F, di mana tau C sama dengan kekuatan tarik komposit, tau M sama dengan kekuatan tarik matriks, dan tau F sama dengan kekuatan tarik penguat. Yang ketiga yaitu rumus kekakuan komposit. Kc sama dengan LeCt, di mana Kc yaitu kekakuan komposit, Ec yaitu modulus elastisitas komposit, dan T itu ketebalan komposit, dan L itu panjang komposit. Yang keempat yaitu rumus tegangan geser dalam komposit, yaitu tau sama dengan AF, di mana tau sama dengan tegangan geser, F gaya geser, A luas penampang. Contoh penggunaan dalam industri. Yang pertama yaitu serat kaca dalam plastik atau fiber reinforced plastic atau VFRP. Modulus elastisitas serat kaca atau E-F dan plastik atau E-M dikombinasikan untuk mendapatkan modulus elastisitas komposit atau E-C. Yang kedua itu komposit karbon atau epoksi, digunakan dalam industri penerbangan, di mana kekuatan tinggi dan berat ringan sangat penting. Yang ketiga itu penguatan beton dengan serat baja. Dalam konstruksi serat baja ditambahkan ke beton untuk meningkatkan ketahanan tarik dan fleksibilitas.
Contoh soal. Yang pertama yaitu suatu komposit dibuat dari matriks epoksi dengan modulus elastisitas EM sama dengan 3G Pa dan serat karbon dengan modulus elastisitas EF sama dengan 200 GPa. Jika fraksi volume serat karbon adalah 0,6 dan fraksi volume epoksi adalah 0,4. Hitung modulus elastisitas komposit tersebut. Penyelesaiannya itu gunakan rumus modulus elastisitas campuran atau rule of mixture. E C sama dengan Vm Em plus Vf Ef, yaitu Em sama dengan 3 GPa, Ef sama dengan 200 GPa, Vm sama dengan 0,4 dan Vf sama dengan 0,6 dan Ec sama dengan 0,4 dikali 3 plus 0,6 kali 200 dan Ec sama dengan 1,2 ditambah 120. Ec sama dengan 121,2 GPa. Contoh soal yang kedua, yaitu kekuatan tarik komposit. Suatu komposit terdiri matriks polimer dengan kekuatan tarik tau M sama dengan 50 MPa dan serat kaca dengan kekuatan tarik tau F sama dengan 1000 MPa. Jika fraksi volume serat kaca adalah 0,3 dan fraksi volume polimer adalah 0,7, hitung kekuatan tarik komposit tersebut. Gunakan rumus kekuatan tarik campuran, yaitu tau C sama dengan Vm tau M ditambah Vf tau F, di mana tau M sama dengan 50 MPa, tau F sama dengan 1000 MPa, Vm sama dengan 0,7 dan Vf sama dengan 0,3 dan tau C sama dengan 0,7 dikali 50 ditambah 0,3 dikali 1000 dan tau C sama dengan 35 ditambah 300 dan tau C itu hasilnya 330 MPa. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah perusahaan manufaktur sedang mengembangkan bahan komposit baru untuk industri otomotif. Bahan tersebut dari matriks polimer dan serat karbon sebagai bahan penguat. Jika persentase berat serat karbon dalam komposit adalah 30% dan sisanya adalah matriks polimer, hitunglah berat serat karbon yang diperlukan untuk menghasilkan 100 kg bahan komposit. Jawab. Persentase berat serat karbon adalah 30%. Total berat komposit adalah 100 kg. Berat serat karbon adalah 30% dari 100 kg, sama dengan 30 per 100. Dibagi 100 kg sama dengan 30 kg. Contoh soal yang keempat yaitu dalam suatu eksperimen, seorang insinyur material menambahkan serat kaca sebagai bahan penguat ke dalam matriks polimer. Jika penambahan 10% serat kaca dapat meningkatkan kekuatan tarik bahan komposit sebesar 50%, hitunglah kekuatan tarik awal bahan komposit jika kekuatan tarik akhir setelah penambahan serat kaca adalah 300 MPa. Jawaban, yaitu kekuatan tarik akhir adalah 300 MPa. Peningkatan kekuatan tarik adalah 50%.
Misalkan kekuatan tarik awal adalah X, peningkatan adalah 50% dari X sama dengan 0,5 X. Kekuatan tarik akhir adalah kekuatan tarik awal ditambah peningkatan 300 MPa sama dengan X plus 0,5 X. 300 MPa sama dengan 1,5 X. X sama dengan 300 MPa per 1,5 sama dengan 200 MPa. Jadi kekuatan tarik awalnya itu adalah bahan komposit 200 MPa. Contoh soal yang kelima yaitu sebuah perusahaan yang sedang merancang campuran logam untuk membuat komponen mesin yang tahan haus. Mereka menambahkan 5% titanium atau Ti sebagai bahan penguat ke dalam paduan aluminium atau Al. Jika berat total campurannya adalah 500 kg, berapakah berat titanium yang ditambahkan? Jawabannya yaitu persentase berat titanium adalah 5% dan total berat campurannya itu adalah 500 kg dan berat titaniumnya itu adalah 5% dari 500 kg sama dengan 5 per 100. 500 kg sama dengan 25 kg. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal tentang materi faktor penguat bahan industri. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan faktor penguat bahan industri. Jawabannya itu faktor penguat bahan industri merujuk pada faktor-faktor yang meningkatkan atau memperbaiki kualitas atau kekuatan dan sifat bahan yang digunakan dalam proses produksi. Soal yang kedua yaitu apa peran utama faktor penguat bahan dalam industri? Jawabannya yaitu peran utama faktor penguat bahan adalah untuk meningkatkan efisiensi, daya tahan, dan kualitas produk akhir, serta mengurangi biaya produksi. Soal yang ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh faktor penguat bahan-bahan yang sering digunakan dalam industri. Jawabannya yaitu beberapa contoh faktor penguat bahan komposit yaitu pemanasan, pendinginan, perlakuan permukaan, penambahan bahan tambahan, dan teknologi pemrosesan yang canggih.
Soal yang keempat yaitu mengapa penggunaan faktor penguat bahan penting dalam industri otomotif. Jawabannya yaitu faktor penguat bahan dalam industri otomotif yaitu membantu meningkatkan keamanan kendaraan, mengurangi berat kendaraan, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, sehingga memiliki dampak positif pada performa dan lingkungan. Contoh soal yang kelima yaitu bagaimana faktor penguat bahan berperan dalam industri konstruksi. Jawabannya yaitu faktor penguat bahan dalam industri konstruksi dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan material seperti beton dan baja, memungkinkan pembangunan bangunan yang lebih kuat dan tahan lama. Referensi yang saya gunakan itu buku Material Science and Engineering and Introduction oleh William D. Callister Junior dan David G. Redswitz. Yang kedua itu jurnal ilmiah, yaitu Google Scholar IEEE Explore. Dan yang ketiga yaitu Material Science and Engineering and Introduction oleh William D. Callister Junior dan Engineering Material. Satu, An Introduction to Properties, Application and Design oleh Michael F. Ashby. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya telah jelaskan dari materi tersebut semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.